Suatu hari nanti, banyak orang yang merasa dirinya paling rohani akan terkejut di hadapan Tuhan. Karena ternyata mereka mengenal agama, tetapi tidak mengenal kasih. Mereka hafal ayat demi ayat, tetapi hati mereka penuh racun kebencian. Mereka menangis saat worship, tetapi menjadi dingin terhadap penderitaan sesama. Mereka aktif di gereja, tetapi iblis diam-diam hidup di dalam kesombongan mereka. Dan inilah jebakan paling mengerikan dari iblis, bukan membuat manusia berhenti percaya, tetapi membuat manusia merasa sudah dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya semakin jauh kepada Tuhan. Iblis tidak selalu menghancurkan gereja dari luar. Kadang ia duduk manis di bangku paling depan, memakai bahasa rohani, mengangkat tangan paling tinggi, berkhotbah paling lantang, tetapi hatinya haus pujian manusia. Mereka membicarakan neraka, sementara mulut mereka sendiri menjadi api yang melukai orang lain. Mereka mengajarkan kekudusan, sementara hidup mereka dipenuhi dengan ego, iri hati, dan kesombongan. Dan bagian yang menakutkan, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Saat ini banyak gereja telah kehilangan air mata pertobatan. Mimbar menjadi panggung transaksi, salib menjadi simbol popularitas. Para pendeta diperlakukan seperti selebriti, anggota gereja jadi pelanggan, seperti konsumen yang menonton pertunjukan alih-alih beribadah. Banyak orang menginginkan mahkota Yesus, tetapi menolak salibnya. Mereka menginginkan berkat, tetapi membelakangi salib dan menolak untuk diubahkan. Ingin terlihat kudus, tetapi tidak mengerti cara mengasihi orang lain dengan tulus. Perpuluhan dikhotbahkan dengan api, tetapi kasih dikhotbahkan tanpa jiwa. Sebagian hamba Tuhan lebih takut kehilangan donatur daripada kehilangan hadirat Tuhan. Lebih sibuk menjaga image pelayanan daripada menjaga kekudusan hati. Dan akhirnya jemaat pun tertidur. Datang ke gereja untuk terlihat baik, tapi bukan untuk diubahkan. Mereka berkata, yang penting Tuhan tahu hati. Tetapi kalimat itu dipakai untuk membela dosa, kemalasan, dan ego. Datang ke rumah Tuhan tanpa hormat, hidup sembarangan, mulut kotor, suka menghina orang lain, tapi merasa selalu kudus. Banyak yang berkata, Tuhan mengerti aku. Sayangnya tidak. Tuhan memang mengerti hati manusia, tetapi justru itu yang menakutkan. Karena manusia bisa menipu pendeta, menipu jemaat, menipu media sosial, tetapi tidak akan pernah bisa menipu mata Tuhan. Dan mungkin hari-hari ini surga sedang berduka, karena banyak orang yang menyebut nama Yesus, tetapi karakter mereka lebih mirip Lucifer. Lucifer tidak jatuh karena mabuk atau berzina. Ia jatuh karena merasa dirinya tinggi. Kesombongan rohani adalah dosa yang membuat malaikat berubah menjadi iblis. Dan dosa itu sekarang sedang tumbuh diam-diam di gereja. Aku paling benar, aku paling suci, aku paling tahu Tuhan. Mereka lupa bahwa Yesus tidak pernah mencari orang yang paling religius. Justru orang Farisi yang paling rajin ibadah, yang paling keras ditegir oleh Yesus. Hari ini banyak orang terlihat kudus di kamera, tetapi menjadi monster di rumahnya sendiri. Bisa berkhotbah tentang kasih, tetapi membenci saudaranya sendiri. Bisa menangis saat pujian penyembahan, tetapi tidak pernah menangis saat menyakiti orang lain. Banyak orang di media sosial merasa paling tahu Alkitab, paling mengerti sejarah, lalu menghujat agama lain, bahkan sesama pengikut Kristus. Ironisnya, semakin tinggi paling merasa rohani, semakin hilang kasih dalam hatinya. Mereka sibuk menjadi nabi di media sosial, tetapi lupa bahwa Yesus tidak memanggil muridnya untuk sombong dalam pengetahuan. Karena pengetahuan tanpa kasih hanya melahirkan ego. Dan ego rohani adalah pintu favorit iblis. Dan mungkin kalimat paling mengerikan di akhir zaman bukanlah suara iblis, tetapi suara Tuhan yang berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Coba bayangkan, seumur hidup berdoa bahkan melayani, seumur hidup berkhotbah, tetapi kehadiranmu ditolak di surga. Karena ternyata Tuhan tidak mencari manusia yang paling religius. Tuhan mencari hati yang hancur, hati yang lembut, hati yang rela mengasihi meskipun terluka. Sebab kekristenan bukan lomba siapa paling suci di depan manusia, tetapi siapa yang paling menyerupai Kristus saat tidak seorang pun yang melihat